Halo semuanya, selamat datang di laporan khusus yang mungkin gak akan pernah kita lupakan. Bayangkan kalian lagi tidur nyenyak, dan tiba-tiba langit malam berubah jadi terang benderang karena ledakan masif. Yap, malam ini sejarah baru saja ditulis dengan tinta api. Breaking news, Amerika Serikat baru saja menggempur fasilitas nuklir bawah tanah milik Iran. Gue Sarah Lynn, dan saat ini gue berada di salah satu zona paling panas di Timur Tengah, untuk ngasih tahu kalian apa yang sebenarnya terjadi. Ketegangan yang udah dibangun bertahun-tahun akhirnya meledak malam ini. Fasilitas rahasia yang tadinya diklaim aman dari serangan apapun, hancur lebur dihantam bunker buster milik Amerika Serikat. Tapi pertanyaan terbesarnya bukan cuma soal bagaimana serangan mematikan ini terjadi, melainkan apa dampaknya buat kita semua. Apakah ini pemicu Perang Dunia Ketiga? Tetap bareng gua, karena kita bakal bedah semuanya malam ini. Sebelum kita ngebahas seberapa ngerinya serangan malam ini, kita harus mundur sedikit buat paham akar masalahnya. Selama berdekade-dekade, program nuklir Iran selalu jadi duri dalam daging buat Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Iran selalu bersikeras kalau program nuklir mereka murni buat energi damai dan riset medis. Tapi, intelijen Barat nggak pernah percaya gitu aja. Lewat pantauan satelit dan mata-mata tingkat tinggi, Amerika nemuin fakta kalau fasilitas pengayaan uranium di tempat kayak Natanz dan Fordow terus digenjot kapasitasnya secara rahasia. Tempat-tempat ini dibangun jauh di dalam perut gunung, ditutupi lapisan beton tebal, yang katanya kebal sama bom biasa. AS merasa garis merah udah dilewati, dan kalau mereka diam aja, Iran bisa bikin hulu ledak nuklir dalam hitungan bulan. Jadi, keputusan ekstrem harus diambil. Diplomasi udah menemui jalan buntu, dan sekarang, moncong senjata yang bicara. Ngomongin soal serangan sebesar ini, tentu nggak terjadi gitu aja. Ada operasi intelijen super rahasia yang berjalan intensif di balik layar. Berbulan-bulan sebelum malam ini, agen-agen rahasia dan drone pengintai siluman udah muterin langit wilayah udara Iran tanpa ketahuan sama sekali. Mereka memetakan setiap ventilasi udara, setiap pintu masuk rahasia, dan setiap shift pergantian penjaga fasilitas nuklir tersebut. Bayangin betapa tegangnya ruang komando di Pentagon. Presiden AS harus ngambil keputusan yang bisa ngubah arah sejarah dunia dalam sekejap. Di satu sisi, ngebiarin Iran punya senjata nuklir adalah mimpi buruk buat keamanan global. Di sisi lain, nyerang fasilitas mereka berarti ngebuka kotak Pandora perang besar di wilayah Timur Tengah. Keputusan akhirnya turun, dan lampu hijau pun diberikan secara mutlak. Koordinat udah dikunci, dan mesin-mesin perang paling canggih di dunia mulai dipanaskan di pangkalan rahasia. Malam itu, nasib dunia dipertaruhkan. Sekarang kita masuk ke bagian eksekusinya. Saat lampu hijau menyala, pesawat pembom siluman B-2 Spirit, milik Angkatan Udara AS lepas landas menembus kegelapan malam. Pesawat ini ibarat hantu di udara. Radar musuh nyaris nggak bisa mendeteksi kehadirannya sampai semuanya udah benar-benar terlambat. Di dalam perut pesawat hitam itu, bersarang bom-bom OPMAP, atau Massive Ordnance Penetrator, seberat 30.000 pon. Ini bukan bom sembarangan teman-teman. Bom ini dirancang khusus buat nembus tanah dan beton sedalam puluhan meter, sebelum akhirnya meledak menghancurkan fasilitas bawah tanah. Operasi militer ini adalah mahakarya presisi militer dan kehancuran absolut. Formasi jet tempur lain juga ikut ngawal, ngebuka jalan dengan ngejam radar dan ngelumpuhin sistem pertahanan udara musuh. Pilot-pilot ini tahu persis, satu kesalahan kecil aja bisa memicu kegagalan total yang berujung perang terbuka. Keheningan malam itu perlahan berubah jadi gemuruh mematikan, dan tibalah detik-detik yang paling mendebarkan. Langit malam di atas wilayah pegunungan Iran tiba-tiba robek oleh suara desingan yang memekakkan telinga. Bom-bom penetrator raksasa itu dijatuhkan tepat di atas target tanpa ampun. Dalam hitungan detik, bumi bergetar hebat layaknya gempa berskala besar. Ledakan pertama nembus lapisan batu dan beton tebal, ngebuka jalan buat ledakan kedua yang ngehancurin fasilitas pengayaan uranium di dalamnya. Api berkobar tinggi ke udara, nerangin gelapnya malam dengan warna oranye mengerikan. Gua bisa ngerasain getaran tanahnya dari jarak belasan kilometer. Siren serangan udara langsung meraung-raung di berbagai penjuru kota, ngebangunin warga yang lagi tidur lelap dengan rasa panik luar biasa. Sistem pertahanan rudal Iran nyoba nembak balik ke langit kosong, tapi semuanya udah terlambat. Fasilitas yang mereka banggakan selama bertahun-tahun kini tinggal puing dan debu radioaktif di bawah reruntuhan gunung. Gue sekarang lagi mantau situasi dari pinggiran kota, dan suasananya benar-benar kacau balau. Begitu berita serangan ini tersebar, Teheran langsung berubah jadi lautan kepanikan massa.
Listrik di beberapa wilayah padam total, jaringan komunikasi sempat terputus, dan jalanan penuh sesak sama mobil warga yang berusaha nyari tempat aman. Pemerintah Iran langsung ngumumin status darurat militer tertinggi di seluruh negeri. Pemimpin tertinggi mereka ngeluarin pernyataan keras di televisi nasional, nyebut serangan mendadak ini sebagai tindakan terorisme negara dan deklarasi perang terbuka dari Amerika Serikat. Di jalan-jalan, warga mulai turun dengan kemarahan yang meluap-luap. Spanduk anti-Amerika dibentangkan, yel-yel balas dendam bergema di mana-mana. Ini bukan cuma soal fasilitas nuklir yang hancur, tapi soal harga diri sebuah bangsa yang diinjak-injak. Tekanan buat segera ngelakuin serangan balasan makin kuat. Timur Tengah sekarang benar-benar ibarat bom waktu yang udah jalan counternya. Nggak cuma di wilayah Iran, gelombang kejut dari serangan ini langsung ngehantam seluruh dunia dalam hitungan jam. Pagi harinya, pasar saham global langsung anjlok parah. Harga minyak mentah dunia meroket tajam ke level tertinggi dalam sejarah, karena Selat Hormuz jalur perdagangan minyak paling vital di dunia terancam ditutup oleh pihak militer Iran. Pemimpin-pemimpin dunia dari Eropa sampai Asia buru-buru ngadain rapat kabinet darurat. PBB langsung manggil sidang Dewan Keamanan. Tiongkok dan Rusia ngeluarin kecaman keras terhadap tindakan sepihak Amerika ini. Sementara sekutu AS di Timur Tengah dan Eropa nyiapin militer mereka dalam status siaga 1. Semua orang nahan napas, nungguin apa yang bakal terjadi di hari-hari berikutnya. Ini bukti nyata kalau di era modern ini, konflik di satu negara bisa langsung ngebakar stabilitas ekonomi seluruh dunia. Semua orang cuma ngomongin satu hal. Apakah kita lagi di ambang Perang Dunia Ketiga? Tentu aja. Iran gak mungkin tinggal diam setelah pangkalan nuklir kebanggaan mereka diratakan dengan tanah. Intelijen kita sekarang ngelaporin adanya pergerakan masif dari unit-unit rudal balistik Garda Revolusi Iran. Silo-silo rudal bawah tanah mereka udah dibuka, dan targetnya udah bisa dipastikan. Pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Irak, Suriah, dan negara-negara teluk lainnya. Gak cuma itu, kelompok-kelompok proksi yang didukung Iran di Lebanon dan Yaman juga mulai nembakin roket-roket mereka. Perang ini meluas dengan sangat cepat dan brutal. Suasana di markas militer AS di kawasan ini luar biasa tegang. Tentara-tentara yang tadinya lagi istirahat langsung lari ke bunker perlindungan. Sistem pertahanan udara Patriot dan Iron Dome bekerja keras mati-matian nahan hujan rudal yang datang silih berganti. Malam-malam ke depan bakal jadi malam yang panjang dan berdarah. Titik balik sejarah sedang terjadi tepat di depan mata kita. Di balik narasi besar soal geopolitik, pengayaan nuklir, dan adu kekuatan militer, ada satu hal yang sering banget dilupakan. Rakyat sipil. Hari ini, gua ngeliat langsung ribuan keluarga yang terpaksa ninggalin rumah mereka, bawa barang seadanya demi mencari perlindungan. Anak-anak kecil menangis ketakutan dengar suara jet tempur, yang terus mondar-mandir tanpa henti di atas langit. Sejarah Timur Tengah emang dipenuhi luka dan konflik panjang. Tapi ngerasain ketakutan ini secara langsung bikin gua sadar, betapa mahalnya harga sebuah ambisi politik. Orang-orang ini nggak peduli soal pengayaan uranium atau hegemoni global. Mereka cuma pengen hidup damai dan aman buat keluarga mereka. Serangan udara raksasa ini mungkin berhasil melumpuhkan fasilitas militer lawan. Tapi krisis kemanusiaan yang ditinggalkannya bakal butuh waktu puluhan tahun buat disembuhin. Rumah sakit mulai penuh, pasokan makanan menipis. Ini adalah sisi paling brutal dari sejarah yang sedang kita saksikan. Kita udah sampai di penghujung laporan hari ini, dan satu hal yang pasti, dunia nggak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran udah ngebuka lembaran sejarah baru yang sangat kelam. Apakah tindakan ekstrim ini berhasil mencegah ancaman nuklir, atau justru malah mempercepat kiamat global? Cuma waktu yang bakal ngejawab semuanya. Situasi masih terus berkembang dan konflik ini masih jauh dari kata selesai. Sebagai saksi sejarah, tugas kita adalah terus mantau dan kritis terhadap setiap narasi yang disajikan oleh pihak manapun. Makasih banyak udah ngikutin laporan eksklusif ini bareng gua, Sarah Lynn, langsung dari zona merah konflik. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu kalian paham soal situasi panas ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, kasih like, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar pada melek sejarah. Stay safe semuanya, dan sampai jumpa di update breaking news selanjutnya.